Saudara Hidayatullah. Kepada Saudara Hidayatullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perkenankan saya memberikan pesan dan kesan mewakili dari wisudawan dan wisudawati. Yang pertama dan yang paling utama, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat berada di Dewan Dakwah mengenyam pendidikan di STID Muhammad Natsir. Serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan, sampaikan dan haturkan kepada keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, khususnya STID Muhammad Natsir yang telah membimbing, membina, menuntun dan mendidik kami sehingga kami dapat seperti ini. Sungguh hal yang luar biasa kami dapatkan ketika mengenyam pendidikan di STID Muhammad Natsir. Ada hal yang paling berkesan di hati saya. Tatkala semua mahasiswa sedang beristirahat di malam hari, menjelang datangnya waktu fajar, ada seorang ustadz yang datang mendatangi tiap-tiap kamar mahasiswa sambil berujar, "Akhi, bangun akhi, sudah subuh. Akhi, sholat subuh akhi, antum da'i." Dengan penuh santun dan hikmah, ustadz tersebut menyeru, membangunkan satu persatu, meskipun ada di antara mahasiswa yang ketika datangnya ustadz, beliau berlindung di balik pintu, ngumpet. Setelah ustadz itu keluar, lanjut tidur lagi, jam 5 baru sholat subuh. Satu hal yang menjadi motivasi saya, yang saya dapatkan ketika menjadi mahasiswa di STID Muhammad Natsir. Saya pernah mendengar obrolan teman-teman di asrama yang menuturkan bahwa dosen-dosen STID Muhammad Natsir mengalami tunggakan. Sudah 3 bulan dosen-dosen tidak mendapatkan gaji, sehingga istri-istri para dosen dikumpulkan untuk memberikan pemahaman bahwa suaminya tidak dapat gaji karena tidak ada uang untuk dibayarkan. Saya pun bertanya, berapa gajinya? 300.000 rupiah. Kemudian teman menuturkan, gaji yang terbesar di Dewan Dakwah hanya dimiliki oleh Ketua Dewan Dakwah Ustadz Syuhada Bahri. Berapa? Saya bilang 900.000. Saya berpikir, ya Allah, 900.000 pimpinan Dewan Dakwah Pusat. Yang lainnya katanya 600.000 dan pusaran 300.000 yang paling banyak. Terkesan di hati saya, sehingga rasanya malu ketika saya menuntut akan materi ketika di lapangan. Hal tersebut saya tuturkan kepada istri saya sebelum berangkat ke medan dakwah. Ketika saya menuturkan hal tersebut, istri saya tertunduk, matanya berkaca-kaca. Entah apa yang dirasakan, saya pun tidak tahu. Setelah selesai skripsi, saya ditempatkan di daerah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia Malaysia, khususnya Temajuk, bersama dengan istri dan zuriat saya yang pertama, yang ketika itu baru berusia 5 bulan. Di sisi yang lain, alhamdulillah di dalam rahim istri saya sudah terdapat janin yang berusia 3 bulan. Dalam keadaan yang sulit, istri saya mendampingi saya berdakwah di lapangan. Suatu hari, istri saya menginginkan, kalau orang Samas bilang ngidam, teringin memakan pisang, tapi tidak berani menuturkan kepada saya, karena istri saya tahu dalam keadaan itu kami memang tidak punya apa-apa. Jangankan membeli seikat pisang, mau makan saja apa adanya. Syukur-syukur ada tanaman singkong di pinggir rumah untuk lahapan kami sehari-hari. Setelah beberapa hari, dengan izin Allah, datang warga masyarakat memberikan pisang. Istri saya berujar, inilah yang saya inginkan sejak beberapa hari yang lalu. Tapi saya tidak berani mengutarakan kepada, kalau istri saya manggil saya zauji, karena khawatir memberatkan. Saya tidak ingin menyusahkan. Saya pun tertunduk sambil berujar, zaujati, afwan, mungkin zauji tidak bisa memberikan yang terbaik. Dengan perasaan sedih, saya pun merasa diri saya ini kurang optimal, kurang mampu untuk membina keluarga, memberikan yang terbaik kepada istri dan zuriat saya.
Kemudian istri saya mengingatkan, Zauji, apakah pernah Zah meminta ini dan itu? Apakah pernah Zah menuntut begini dan begitu? Apa yang kita rasakan belum seberapa. Ingatkah Zauji ketika kemarin bagaimana keadaan orang tua kita di STID, di Dewan Dakwah? Dengan keadaan yang seperti itu mereka tetap eksis. Malu rasanya kalau kita menuntut. Hal itu makin menambah berat hati saya. Ketika saya berangkat dari rumah, sejak dari zuhur, kebiasaan saya nanti jam 9 malam baru pulang ke rumah. Istri dan anak saya sendirian di rumah. Saya menghirup enaknya gorengan ikan di jalan. Dalam benak saya, ya Allah, saya juga teringin merasakan seperti itu. Ingin memberikan nafkah pada istri dan zuriat saya sebagai tambahan gizi bagi mereka. Tapi saya tidak punya apa-apa, ya Allah. Hanya kepadamu hamba mengadukan permasalahan ini. Keesokan harinya dengan izin Allah, ada seorang masyarakat datang ke rumah kami mengantarkan ikan sebagaimana yang saya bayangkan. Makin bertambah rasa syukur kepada Allah teringat Ustaz Syuhada ketika saya hendak dilepas. Wahai para dai, ketika ada permasalahan adukan kepada Allah, mengadu meminta kepada Allah. Pada saat itu semakin merenyuh hati saya merasakan besar Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Ustaz Syuhada, beliau membacakan sepotong ayat Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya Allah, pada waktu itu saya merasa orang yang paling bahagia di dunia, merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersama saya dan keluarga. Hal itu adalah kebahagiaan tersendiri yang kami rasakan. Meskipun dalam kondisi keterbatasan, bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili diri saya pribadi dan wisudawan serta wisudawati ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia beserta istri Muhammad Nathir. Sekiranya boleh kami berpesan, teruslah berjuang membina mengkader dai dan daiyah, karena sungguh masyarakat di pedalaman sangat haus dengan sentuhan dakwah. Masih banyak daerah yang kering dengan sentuhan dakwah. Baik bagi wisudawan dan wisudawati, bersyukurlah pada hari ini kita diwisuda. Tapi ingat satu hal, pada hari ini juga Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan sebuah amanah dakwah di pundak kita. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita mampu melaksanakan amanah tersebut. Kepada adik-adik tingkat, teruslah belajar, lahap ilmu yang Allah berikan lewat sarana STID Muhammad Nathir, dan jangan sekali-kali meninggikan hati, meremehkan ilmu pengetahuan dan ustadz-ustadz yang menyampaikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya terdapat kata dan bahasa yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu kemaafan. Akhir kalam, burung pipit hinggap di galah, galahnya patah, pipitnya jatuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.